Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha muda, salam wirausaha pengusaha muda Untidar. Perkenalkan, saya Adi Surya Perdana, PIC Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020, kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia KBMI Universitas Tidar. Perlu diketahui bagi para calon mahasiswa Universitas Tidar, prestasi yang memang sudah diraih di tahun 2017 terkait KBMI 2017 ini sudah pernah mencapai raihan pendanaan di tahun 2017 terkait budidaya jamur merang dengan menggunakan sistem sprayer. Selanjutnya di KBMI 2018 tindak lanjut dari aktivitas kegiatan 2017 terkait proses pengemasan dengan menggunakan cahaya solar cell. Bagi rekan-rekan semua, bisnis merupakan bagian dari tantangan bagi rekan-rekan semua untuk menjadi pengusaha muda mandiri. Maka rekan-rekan semua perlu mengetahui seperti apa KBMI tahun 2020 ini. Pertama, tujuan program dari KBMI ini adalah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Selanjutnya, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan intelektual muda yang memang memiliki jiwa wirausaha. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya framework di dalam kegiatan program wirausaha Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, rekan-rekan pun juga ada peningkatan kompetensi untuk berwirausaha. Kemudian rekan-rekan pun juga di sini akan membuat proposal wirausaha dan juga menjalani kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan juga mentor kewirausahaan. Selanjutnya ada evaluasi di akhir kegiatan kewirausahaan. Bagi rekan-rekan semua, di dalam kegiatan kompetisi ataupun kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia, di sini pun ada beberapa hal yang memang rekan-rekan perlu ketahui. Ada konversi satuan SKS pembelajaran di perguruan tinggi dan juga ini diterapkan di Universitas Tidar. Bagi rekan-rekan semua, seperti apa sih program kewirausahaan kampus Merdeka itu? Rekan-rekan pun di sini akan mendapatkan workshop kewirausahaan mahasiswa yang dilaksanakan secara online pada masa pandemi di tahun 2020 ini. Workshop online yang dimaksud ini terletak di SIM PKMI. SIM PKMI ini rekan-rekan juga bisa mengklik ataupun mengetik, mencari di browser www.sim.pkmi.kemendikbud.go.id. Program yang memang menjadi acuan pertama adalah KBMI. KBMI di sini rekan-rekan bisa membuat proposal sebagai perencanaan kegiatan usaha. Poin yang pertama adalah registrasi di SIM PKMI. Selanjutnya rekan-rekan pun juga bisa melihat terkait acuan bisnis yang rekan-rekan sudah jalani, minimal adalah selama 6 bulan. Ada proses pendampingan dan juga di sini ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Belmawa Dikti menuju ke Expo Kewirausahaan. Di sini pun juga ada program PWMI, pendampingan wirausaha muda Indonesia. Selanjutnya ada akselerasi startup mahasiswa Indonesia dan nanti akan ada di puncak Expo Kewirausahaan. Bagi rekan-rekan semua yang perlu diketahui adalah Universitas Tidar memiliki moto terdepan dalam wirausaha. Maka ayo rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menjadi pengusaha muda Indonesia.
Luaran dan bentuk kegiatan KBMI. Pertama, omset usaha semakin membesar, market bisnis mahasiswa terus berkembang, berpotensi mendapatkan permodalan lain. Bentuk kegiatannya seperti apa? Rekan-rekan di sini akan mendapatkan bantuan hibah dari Direktorat Belmawa Dikti. Senilai minimal adalah 10 juta sampai dengan 20 juta rupiah jika lolos pendanaan seleksi. Dan yang poin kedua adalah mendapatkan pendampingan bisnis mahasiswa bersama dosen pendamping. Selanjutnya akan ikut serta dalam kegiatan KMI Expo. Seperti apa syarat pengusulan KBMI? Rekan-rekan adalah mahasiswa aktif program studi sarjana di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jumlah kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 5 mahasiswa terdaftar pada pangkalan data Dikti. Nama mahasiswa berasal dari satu atau beberapa program studi. Trik dan tipsnya adalah bagi rekan-rekan yang ingin mengusulkan KBMI, lintas multidisiplin ilmu itu jauh lebih baik daripada satu bidang ilmu yang sama. Kemudian bagi mahasiswa pun juga ada syarat yang melekat. Satu usulan baik itu satu kelompok maupun sebagai ketua dan juga anggota. Selanjutnya setiap kelompok peserta mendaftarkan dalam PKMI 2020 bagi yang lolos seleksi di tingkat universitas. Bagi rekan-rekan semua, ketika rekan-rekan masuk di Universitas Tidar, ayo bangunlah bisnis mulai dari sekarang. Agar apa? Rekan-rekan semua bisa menambah riwayat usaha rekan-rekan. Karena apa? Karena bisnis yang memang diusulkan di SIP PKMI minimal 6 bulan dan memiliki track record yang jelas, dibuktikan dengan bukti legalitas CV, foto usaha, testimoni, dan legalitas usaha. Usulan program pertama, rekan-rekan harus jelas pengusul dan merek usahanya, nama merek dan calon perusahaan, sejak kapan bisnis mulai berjalan, personil bisnisnya seperti apa, dan dosen pembimbing. Ngambil purpose. Ada beberapa hal yang memang perlu rekan-rekan ketahui adalah hal mulia apa yang rekan-rekan akan capai ketika menjalani usaha. Informasi produk, mulai dari produk ataupun jasa, ide produk, bagaimana produk atau jasa menyelesaikan masalah, bagaimana dengan kondisi kompetitor, keunggulan produk. Selanjutnya bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis. Kita bisa melihat sasaran pelanggan. Pelanggan sifatnya harus spesifik. Target ideal jangkauan bisnis. Kemudian dalam 4 bulan pertama bisnis berjalan, daerah mana yang akan dijadikan target pasar. Harus fokus by bisnis di wilayah yang rekan-rekan targetkan. Bagaimana calon pelanggan mencari produk? Apa yang membuat pelanggan kecewa? Jika kecewaan atau kesulitan, apa yang akan dilakukan oleh pebisnis rekan-rekan untuk mencari harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Hubungan dengan pelanggan, seperti apa strategi pemasarannya, bagaimana strategi yang diterapkan dengan calon pelanggan, bagaimana pengusaha muda merespon pelanggan, strategi apa yang dilakukan untuk pelanggan menjadi loyal, di mana calon pelanggan dapat membeli produk atau jasa. Poin selanjutnya adalah sumber daya. Kalian masing-masing tim, tanggung jawab masing-masing tim, indikator keberhasilan tim, peralatan dan bahan, dan juga ada mitra yang memang perlu dijalin dengan pelaku usaha di sekitar tempat usaha rekan-rekan semua. Keuangan ini wajib tertib administrasi mulai dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Proyeksi keuangan dalam waktu 3 tahun ke depan. Juga poin selanjutnya, lampiran pendukung yang menjadi inti bukti usaha adalah legalitas usaha yang rekan-rekan wajib persiapkan dari mulai masuk di Universitas Tidar. Ini adalah strategi lolos KBMI. Rekan-rekan perlu patuh pada syarat administrasi dan sistematika pedoman KBMI tahun 2020 maupun di tahun yang akan datang.
Ini sebagai bukti bahwasannya kami bisa, bahwasannya rekan-rekan bisa dan lolos KBMI di tahun mendatang. Ayo persiapkan bahwasannya rekan-rekan teliti, pandai melihat peluang, kemudian administrasi riwayat usaha dan juga penyesuaian kriteria penilaian usulan KBMI sesuai, maka 100% pasti lolos. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sebagai PAC. Salam wirausaha muda. Ayo bangkit dan menjadi wirausaha mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha muda.